Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah Azahra dari kelas Kesya A1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip mudhorobah dan musyarakah. Mudhorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pertama disebut sohibul mal, itu pihak yang menyediakan 100% modal. Nah, sedangkan pihak kedua adalah yang menjadi pengelola. Terus keuntungan usaha secara mudhorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, ada tsunami, ada gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya, itu kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal. Tapi seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudhorobah adalah tenaga kerja dan pemilik dana bersama-sama sebagai mitra usaha untuk bekerja. Nah, kesimpulannya adalah bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam mudhorobah yaitu ada pemilik dana dan ada orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha atau bisnis yang membutuhkan dana. Nah, dengan kerjasama atau kesepakatan untuk mencari keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai perjanjian. Jadi, sang pemilik dana atau biasanya bank bersama dengan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha yang tidak mempunyai modal itu bekerja sama untuk mencari keuntungan. Nanti keuntungan tersebut akan dibagi sesuai perjanjian. Nah, contohnya seperti ini. Sohibul mal yang bermitra dengan mudhorib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nah, sohibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 25 dibanding 75. Nah, 25% keuntungan untuk sohibul mal. Setelah mudhorib ini menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Maka sohibul mal berhak mendapat keuntungan 25% dikali 15 juta, yaitu 3.750. Nah, sisanya sebesar 11.250 menjadi hak mudhorib. Seperti itu. Nah, sedangkan musyarakah berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana, atau bisa juga didefinisikan sebagai partnership. Nah, musyarakah juga dapat diartikan penyertaan atau equity participation, yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha. Nah, misalnya ada 3 pemilik modal, itu nanti membiayai satu jenis usaha, misalnya mebel, maka itu disebut musyarakah, di mana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal pokok yang terdapat dalam musyarakah adalah dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak menempatkan modal, ada objek usaha yang diperjanjikan, ada pembagian risiko, dan pembagian keuntungan dari hasil usaha. Nah, contohnya musyarakah begini. Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta.
Untuk memperbesar usahanya, Pak Burhan sepakat melakukan kerjasama dengan BPRS Surakarta dengan mendapatkan dana tambahan sebesar 100 juta. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk bank BPRS-nya. Pada bulan pertama usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih 5 juta. Maka bagi hasilnya untuk Pak Burhan itu 3.750.000 dan untuk BPRS Surakarta adalah 1.250.000. Sedang pada bulan lain sesuai keuntungan bulan berjalan. Jadi bagi hasilnya tidak tetap segitu aja, tetapi sesuai dengan keuntungan per bulannya. Gitu. Nah, sekarang kok mirip ya mudharabah sama musyarakah. Nah, ini ya memang mirip, tapi ada bedanya. Dari segi aspek modal, mudharabah itu 100% dari sohibul mal. Jadi modalnya itu dari sohibul mal semuanya. Yang pengelolanya tinggal mengelola dananya aja. Nah, sedangkan musyarakah itu sekian persen dari mudharib, sisanya nanti dari sohibul mal. Jadi dua-duanya antara pengelola dan sohibul mal itu sama-sama menyetorkan modal, sama-sama memberi modal. Nah, dari aspek komposisi pengelolaan itu mudharabah itu bertanggung jawab menjalankan mudharib bertanggung jawab menjalankan usaha agar meraih keuntungan. Sedangkan sohibul mal menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha. Jadi mudharib ya urusannya mengelola aja, sedangkan sohibul mal urusannya memberi dana aja gitu. Sedangkan musyarakah itu bersama-sama menjalankan usaha dan pemenuhan modal. Jadi mereka bersama-sama menjalankan usahanya. Nah, dari aspek pembagian keuntungan dan kerugian, mudharabah itu keuntungannya berdasarkan akad di awal. Jadi pembagian keuntungannya berdasarkan akad. Sedangkan kerugiannya 100% ditanggung oleh sohibul mal jika terjadi bencana tadi. Tapi jika karena kesalahan mudharib, yang bertanggung jawab juga mudharibnya sendiri. Nah, sedangkan dari musyarakah itu keuntungan berdasarkan akad di awal, sama dengan mudharabah. Tetapi kerugian itu berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Jadi sesuai dengan modal-modal yang disetorkan. Tuh. Nah, sekian dari yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.